Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. It's Dokter Muda. Aku Dr. Rudi Margono, seorang dokter umum, ada di IG, ada di TikTok. Kita akan bahas tentang PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, atau dalam bahasa Inggris kita sering nyebutnya itu PCOS. Kalau teman-teman punya BP ideal, pertahankan itu. Kalau lebih, usahakan ideal turunkan. Kenapa? Karena kita bisa menurunkan 5% aja dari BP kita, atau misal 70, misal teman-teman 100%, 100 kilo, turun 5 kilo aja, itu udah sangat-sangat berdampak dalam tubuh kita. Baik metabolisme, untuk menjaga keseimbangan hormon, dan juga untuk mengurangi potensi terkena PCOS itu sendiri. Jadi kalau orang merasa, mungkin kadang kita BP ideal tapi kena sakit aja gitu. Aku udah kontrol berat badan juga nggak gemuk-gemuk amat tapi kok sakit ya. Kalau teman-teman misal BP-nya lebih dari itu, mungkin akan juga mengalami banyak sakit. Jadi kita mendapat sakit, iya, mungkin kalau kita BP-nya lebih akan mendapat sakit yang lebih dari itu. Karena memang berat badan itu kalau misal ideal nggak ideal, dia dampaknya itu nggak langsung gitu, nggak instan. Secara nggak langsung aja kita akan terhindar dari begitu banyak penyakit. Makanan gula tinggi, indeks glikemik tinggi, dan juga ultra processed food. Aku sarankan teman-teman perempuan ya, terutama untuk bisa mencegah sakit ini, maka lebih sering makan real food. Terus habis itu ya bolehlah, kayak makan seblak, makan mie, makan junk food, ya kayak gitu boleh sebetulnya. Kalau aku lebih sarankan boleh, nggak apa-apa, asal tidak terlalu sering. Kapan sering nggaknya? Paling nggak itu sebulan sekali. Karena itu ya makanan bisa kita makan, cuman frekuensi yang jangan terlalu sering. Pada saat kita makan makanan real food dibanding UPF tadi, itu akan meningkatkan sensitivitas dari insulin, dan juga dia akan menseimbangkan hormon dan mengurangi risiko terkena PCOS. Kalau teman-teman di sini yang udah olahraga rutin tiap minggu, tiap weekend, tiap apapun itu, yang penting rutin, itu udah bagus banget, pertahankan itu. Kalau mau mulai olahraga, itu mulailah dari yang terkecil. Sekarang juga apa adanya, nggak perlu perfeksionis. Nggak perlu teman-teman harus beli sepatu dulu, harus beli raket dulu, harus ke gym bayar member 3 bulan dulu, harus ini itu persiapan yang butuh duit, butuh tenaga, waktu yang sangat banyak. Enggak. Tapi teman-teman bisa mulai dengan melakukan hal yang sederhana, sekadar bangun pagi, lari atau jogging dengan sepatu apa adanya yang teman-teman punya. Yang penting itu konsisten dulu. Mending kita mulai seadanya, sambil berjalan kita perbaiki menuju sempurna. Olahraga apa yang disarankan? Olahraga yang paling baik teman-teman adalah olahraga yang dilakukan. Jadi teman-teman mau apapun olahraganya, mau aerobik, non aerobik, mau nge-gym, mau lari, mau kardio, apa segala macam, yang penting itu konsisten dulu. Karena fokusku edukasi di IG, di TikTok itu untuk memulai dulu. Nanti kalau udah mulai rutin, baru milih yang suka tuh apa, seberapa sering gitu. Konsisten dulu dengan apa adanya. Kalau di rumah cuma ada barbel satu, ya udah pakai itu. Kalau ada raket satu, ya udah pakai itu. Ada sepatu, ya udah sepatu itu apa adanya, sepatu sekolah, sepatu yang memang ya bisa buat lari. Olahraga apapun yang penting konsisten. Dari awal mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai menuju ke setiap hari. Yang berikutnya adalah medical check up dini. Kenapa? Karena beberapa penyakit itu kita sadari karena memang kita cek, dan beberapa penyakit memang nggak memunculkan gejala. Salah satunya PCOS tadi. PCOS itu muncul pada saat perempuan, kebanyakan ya, perempuan itu udah menikah mau hamil kok kesulitan, salah satu sebabnya karena PCOS tadi. Pada saat medical check up, bukan kolesterol, asam urat, gula doang ya. Kalau bisa tuh sampai lebih dari itu, sampai pemeriksaan IVA, sampai USG. Kalau memang ada rezeki dan finansial stabil, aku sarankan untuk seperti itu. Kenapa? Karena sangat bagus sekali apabila suatu penyakit apapun itu akan terdeteksi lebih awal. Prognosis sembuh atau kembali ke pulihnya itu akan lebih besar, sangat jauh lebih besar. Nggak merokok, baik vape maupun rokok yang biasa. Mungkin perempuan lebih jarang merokok ya, tapi aku yakin ya banyak cewek yang merokok. Mungkin teman-teman di sini ada perempuan yang lagi merokok ya, teman-teman cewek di sini, maka disarankan sekali untuk stop rokok, baik vape maupun rokok apapun itu. Karena ada kaitan antara PCOS dengan merokok. Semakin seorang itu merokok, maka akan semakin mudah punya potensi yang lebih tinggi terkena PCOS. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan psikologis atau manajemen stres. Kenapa? Karena ada kaitan kan antara kondisi psikis kita dengan hormonal. Hormonal ini harus dijaga keseimbangannya ya teman-teman. Jangan begitu overthinking. Kepikiran boleh tapi jangan berlebihan. Kalau
itu jangan kelamaan. Ada yang menyakiti, mungkin korban-korban para cowok di luar sana, mungkin ya teman-teman kalau bisa itu gengsi, boleh kalau, tapi jangan berlarut-larut, jangan terus dipikir, karena hormon kalian akan sangat kacau, mens kalian siklusnya akan semakin nggak beraturan. Inilah dampak yang menurutku juga sebagian dampak paling fatal dari kalau itu sendiri, itu hormonnya hancur. Kalau hormon hancur itu kan berkaitan juga sama risiko terhadap PCOS. Jadi kontrol emosi, teman-teman boleh kepikiran, boleh, tapi jangan berlebihan. Caranya gimana? Cerita ke siapapun orang yang teman-teman percaya, baik keluarga maupun non keluarga, dari teman siapapun itu, bestie siapapun itu. Karena kesehatan itu kan ada dua, kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Psikis ini juga penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sehingga teman-teman harus punya coping stressnya teman-teman masing-masing. Gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.